Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Ernado. Kita akan sama-sama membahas kuis 1 dan 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Tetapi sebelumnya Ibu mengajak anak-anak untuk kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ibu ingatkan anak-anak untuk segera mengisi daftar hadir mata pelajaran IPA di link mata pelajaran IPA. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan kita kali yang lalu kita sudah bahas tentang klasifikasi makhluk hidup kingdom Animalia. Maka hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal-soal. Untuk kuis pertama, soal yang pertama itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut titik-titik. Yang tepat di sini adalah taksonomi C. Ya, taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Ya, kalau anatomi itu dia membahas tentang alat-alat tubuh. Kemudian kalau patologi itu membahas tentang patogen. Kalau mikrobiologi ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Jadi yang tepat adalah taksonomi. Soal yang kedua, tujuan pengelompokan makhluk hidup adalah titik-titik. A. Memberi nama makhluk hidup. B. Mengetahui asal-usul makhluk hidup. C. Mempermudah pengenalan makhluk hidup. D. Mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Yang tepat adalah mempermudah pengenalan makhluk hidup. Nomor 3. Urutan takson yang paling tepat untuk klasifikasi tumbuhan adalah divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ini pasti ya, tingkatan takson atau urutan takson. Nomor 4. Perhatikan gambar makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Yang angka Romawi 1, anak-anak perhatikan ini gambar pisang. Yang kedua ini gambar padi. Yang ketiga gambar jagung. Yang keempat ketela pohon. Pertanyaannya, makhluk hidup yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah 2 dan 3, padi dan jagung. Karena padi dan jagung ini termasuk satu suku atau satu famili, yaitu famili padi-padian atau biasa juga disebut dengan suku Poaceae, famili Poaceae. Sedangkan pisang ini dia masuk di famili Musaceae, kemudian kalau ketela pohon dia Euphorbiaceae. Jadi yang tepat itu adalah B, 2 dan 3. 5. Kelompok makhluk hidup mikroskopis yang diamati dengan mikroskop adalah titik-titik. Mikroskopis ini artinya hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop sangat kecil, berukuran remik atau kecil, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6. Hewan bersifat heterotrof, artinya titik-titik. Heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri, berarti dia memakan makanan yang sudah jadi. C. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8.
Bakteri ada yang menguntungkan, yaitu Escherichia coli, dan yang merugikan Salmonella typhosa, Bacillus anthracis, dan Mycobacterium tuberculosis. Merupakan makhluk hidup yang tergolong kingdom ... Jawaban yang tepat adalah kingdom Monera, ya. Kingdom Monera. Nomor 8. Ini ada gambar Euglena dan Paramecium, ya, Euglena dan Paramecium. Keduanya termasuk filum ... Yang tepat di sini adalah filum Protista, ya. Filum Protista. Nomor 9. Pada pengamatan di lapangan ditemukan organisme dengan ciri-ciri berikut: tidak berklorofil, bersel banyak, memiliki rizoid. Nah, organisme tersebut termasuk dalam kingdom ... Dia punya rizoid. Yang benar adalah C, fungi atau jamur. 10. Protista mirip hewan disebut protozoa. C. Protista mirip hewan disebut protozoa. C. 11. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 ini adalah gambar tomat. Yang kedua ini rumput laut atau alga. Yang ketiga ini lumut. Yang keempat ini tumbuhan paku. Tumbuhan berpembuluh ditunjukkan pada gambar nomor 1 dan 4. B. Jawabannya B. Yang disebut tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang sudah memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Jadi yang tepat ini, tomat sudah punya xilem dan floem, tumbuhan paku juga demikian. Sedangkan tumbuhan lumut dan alga ini merupakan tumbuhan talopita, tumbuhan bertalus, artinya belum memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan lumut yang ditunjukkan pada gambar nomor 5 disebut rhizoid, ya. Rhizoid berupa akar-akar halus, ya. Nomor 13. Berikut ini merupakan ciri-ciri tumbuhan paku, kecuali berarti yang bukan ciri tumbuhan paku. Kalau tumbuhan paku, dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, tidak berbiji, memiliki biji yang dilindungi dalam buah. Ini yang tidak, berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 14. Alat kelamin jantan pada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae disebut dengan strobilus, ya, strobilus. Berdasarkan penampakannya, tanaman yang tergolong dalam suku pinang-pinangan adalah A. beringin, B. bambu, C. bayam, D. kelapa. Yang tepat, yang termasuk suku pinang-pinangan adalah kelapa. Itu untuk kuis pertama pada materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke pembahasan kuis kedua, masih juga tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, penulisan nama ilmiah berikut ini yang benar. Yang benar, ya. A. Oryza sativa. Ini semuanya ditulis dengan huruf besar, berarti salah, ya. B. Covea robusta. Jawaban yang tepat B. C. Netum nemon. Ini biasa dikenal dengan kapuas hulu. Kemudian D. Salaka edulis. Ini salah, ya.
Kalau Oryza sativa ini padi, kopi robusta ini adalah kopi. Nah, anak-anak harus tahu aturan penulisan nama ilmiah atau biasa dikenal dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Yang pertama, nama ilmiah atau nama latin dari suatu tumbuhan ataupun hewan itu terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama ini merupakan nama genus, ya. Nama genus, kemudian kata keduanya yang mengikuti kata pertama ini namanya nama spesies atau jenis. Nah, nama genus ini huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan nama spesies atau nama jenisnya semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian kalau diketik maka harus dicetak miring. Tapi kalau ditulis tangan maka di garis bawah secara terpisah. Nah, ini diketik maka harus dicetak miring. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah B. Yang kedua, menurut Robert H. Whittaker, organisme berklorofil yang bersel satu dan bersifat eukariotik termasuk dalam kingdom titik-titik. Kalau Monera itu dia prokariotik, ya. Kalau yang eukariotik itu adalah protista, tapi dia bersel satu. Yang ketiga, kelompok hewan bertulang belakang yang suhu tubuhnya selalu tetap meskipun suhu lingkungannya berubah-ubah, yaitu titik-titik. Suhu tubuhnya selalu tetap. Ini biasa juga disebut dengan hewan homoitermik, ya. Yang termasuk hewan homoitermik atau homoiter ini adalah aves dan mamalia. Homoitermik atau hewan berdarah panas. Jadi yang tepat adalah itik, pinguin, kelelawar, dan paus. Kalian lihat kalau ada katak ini kan dia termasuk Poikilotherium, maka dia tidak, ya. Kura-kura tidak, ular tidak. Yang tepat adalah C. Nomor 4, kucing termasuk hewan homoiter, ya. Tadi ibu sudah jelaskan homoiter, suhu tubuhnya tetap. Homo itu artinya tetap, terni suhu, ya. Jawaban yang tepat adalah suhu tubuhnya selalu tetap. 5. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi oleh rambut, berdarah panas, alat pernapasannya paru-paru. Hewan yang memiliki ciri-ciri ditutupi oleh rambut, berdarah panas, rambut, berdarah panas, dan alat pernapasannya paru-paru, termasuk hewan dari kelas hewan menyusui atau mamalia. D. 6. Alat pernapasan yang benar pada organisme berikut adalah A. Manusia bernapas dengan paru-paru, B. Ikan dengan kulit, C. Katak dengan trakea, D. Serangga dengan insang. Yang tepat itu adalah manusia dengan paru-paru. Manusia bernapas dengan paru-paru. Yang ketujuh, seekor hewan memiliki ciri-ciri tubuh ditutupi oleh sisik tebal, bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki, suhu tubuh tidak tetap atau bersifat poikiloter.
Hewan tersebut adalah A. Reptil, B. Pisces, C. Aves, D. Amfibi. Yang tepat adalah reptil. Tubuhnya ditutupi oleh sisik tebal, bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki, dan bersifat poikiloterm atau suhu tubuh tidak tetap. Ya. Ginkgo nomor 8. Ginkgo biloba dan belinjo digolongkan dalam gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka karena titik-titik. Jawaban yang tepat adalah biji tidak dibungkus oleh daun buah. Yang ke-9, katak termasuk hewan poikiloterm, yaitu titik-titik. A. Suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. B. Pembuahan berlangsung di dalam tubuh, berkembang biak dengan bertelur. D. Berkembang biak dengan melahirkan. Yang tepat adalah A. Suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ke-10, alat pengeluaran pada cacing tanah disebut A. Nephridium. 11. Berbagai hewan avertebrata. 1. Cumi-cumi, 2. Udang, 3. Belalang, 4. Kupu-kupu, 5. Siput darat, 6. Cacing tanah. Berdasarkan contoh-contoh hewan tersebut di atas, yang termasuk kelompok arthropoda atau hewan berkuku-kuku adalah nomor titik-titik. Ya, kita lihat yang termasuk hewan arthropoda adalah udang, belalang, dan kupu-kupu. Ya, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah B. Sedangkan cumi-cumi, siput itu kelas moluska, cacing tanah kelas Annelida. 12. Yang termasuk contoh hewan moluska adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B. Kicot, ya. Kicot. Kalau kepiting, ya, ubur-ubur, bintang laut tidak, yang termasuk adalah bekicot. Yang ke-13, trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga. Jawaban yang tepat adalah serangga. Nomor 14. Dari data penelitian, misalnya kecipir, bulgur, dan korela, dapat dibudayakan calon sumber makanan baru. Korela merupakan sumber protein karena termasuk jenis tanaman A. Jamur, B. Alga, C. Bakteri, D. Plankton. Yang tepat adalah alga atau ganggang. Ya. Nomor 15, hidra, ya. Hidra termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara A. Tunas, B. Spora, C. Membela diri, D. Dengan potongan tubuh. Kalau berkembang biak dengan tunas, hidra termasuk hewan yang berkembang biak dengan tunas atau tunas. A. Jawabannya A. Kalau spora ini tumbuhan paku, lumut. Kemudian kalau membela diri itu bakteri, ya. Kemudian kalau dengan potongan tubuh ini planaria, ya. Nah, yang pertanyaannya adalah hidra. Hidra termasuk hewan berkembang biak dengan cara A. Tunas. Oke anak-anak, untuk pembahasan soal kuis pertama dan kedua dan materi tentang klasifikasi makhluk hidup cukup sampai di sini. Anak-anak tetap menyiapkan diri, jaga kesehatan, terus belajar, karena tanggal 21 sampai 25 September 2020 itu akan diadakan penilaian tengah semester. Tolong persiapkan diri dengan baik-baik. Tugas-tugas yang belum dikerjakan dilengkapi. Kemudian bahan untuk PTS itu anak-anak belajar dari soal-soal yang sudah diberikan oleh guru, dari video pembelajaran, dan juga dari buku paket yang sudah dibagikan oleh sekolah.
Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum berakhir, Ibu mempersilahkan kalian lagi untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Oh ya, pada pertemuan berikut akan ada penilaian harian. Materinya tentang klasifikasi makhluk hidup pada hari Senin. Anak-anak belajar dengan baik. Salam.